yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat Pak Mu'tazilah, ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nang ngene. Nabi, eling lho niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya enggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap bisa syafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujudé kula jenengan ditampi dening Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kula yakin wong desa-desa sing sujudé salah iku ora Rafi'i-Rafi'inan, pancen goblok. Lah tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenarane. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking dispoyo enak lah dadi umat Kanjeng Nabi, enak ummatun marhumah napa ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye, sing awal aku, sing nutup Nabi Isa. Pokoke bejo terus. Wis wae sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus. Wala nabusyra napa bisadin mustamirin laisa yang fathaitsu utina atau an jama'al fakhral mabad. Pokoke seneng mustamir, seneng terus-menerus, ora pas nyanyi tok. Kados Gus Abang mboten seneng ku terus-menerus. Kula seneng Nabi terus-menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, itu seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltidzat al-aqli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqahu Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan yo umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahir bumi, lahir Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal. Gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun iku pangeran. Nah, makanya digodhog oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutum sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi al-jamalul aqli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya kita darani sing dadi pangeran kuwi ali non bingung. Ini kanca kula mulai alit mulane zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin piyambake santri kajen kula santri sarang tapi sering teng kamar kula riyen. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir.
Terus benten nggih. Nah Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak nyai latihan ya kudu sabar ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah. Kalau mboten gocok Habib liyan mboten wonten. Habib Ali wonten mulai ali kan kula. Wis terus kula mohon nah, mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cung nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga, mulyakno tamu, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enake ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Ojo gampang suudon mbek wong liya. Itu andekan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita, sing dadi pangeran si A, lahire ana taune 2000 pira. Memang terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku. Ya mau misale sing diarani pangeran niku sing lahir di bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangeran. Lah niku sing disebut al-jamalul aqli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aqli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Suriah lucu no. Masa Rasulullah dipimpin apa? Suriah. Rasulullah nate ditangleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hadza al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka. Lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil. Mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga ngalami al-jamalul aqli. Akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Jadi kula suwun, kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi pirsa bahwa akhirat tidak membatasi kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Aja kaya kubu sebelah iki akhirat wis ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates. Betes. Wong ngkholi para habaib, para kiai ndongakno. Ndongakno matur pangeran. Nah wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli saing. Oh, dir pangeran kok disemprit. Awas lho ya Allah ini sudah finish lho. Ingat lho aturannya. Bocah kok ora tau ngaji, paham gitu. Jadi makanya kalau niki tapi tenan lho, tetep amun ngundang kula Mas pun tertarik. Pokoke kula niku daripada kecewa, mun niku kula umum nonton putih-putih. Saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Mbah Nafek, Mbah Zal itu Mbah saya karena misanan ini Mbah saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya sing gak merasa guru ora usah ngundang, demen kecewa. Mun niku kula umumno niku. Ya ali niku ngundang kula iku perkara kanca niku mawon asline ora ngundang. Dolan Gus terus ora usah niat ngaji. Terus gitu lan kula biasanya kalian Mbah Nafek, terus akhir-akhirin kalian Gus Zaki. Tapi berhubung kanca nggih, ora teko bolak-balik ya. Mohon kalau terusakan gitu. Terus jelas cara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rubbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya terus nek ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nek sing roke Suriah ya fantasi ora ngono lah. Didelok wong akeh. Tapi kula nek salat jarang dadi imam makmum, dadi sujude bener ora ana wong roh. Jadi imam resiko disawang ya. Mohon kalau terus non, itu dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawuh Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah, jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi madzhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi.
Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al azharu te sing le azhari ku wujubuhu wajibe watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Dadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al jabhah, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih